Aku notice juga banyak teman-teman aku tuh yang ngeluh dengan berat badan dan mereka tuh sulit untuk turun berat badan padahal udah olahraga gitu. Terus solusinya yang paling instan, teman-teman aku ya konsumsi obat konvensional yang kadang tuh supaya mereka mules, supaya buang air lebih lancar segala macam. Apakah itu bahaya, Dok? Secara instan ya, kita ngomongin instan kan bisa jadi makanan instan, minuman instan, obat instan. Dan kalau itu bahaya, apa solusi herbal yang menurut dokter? Yang bisa diterapin sama semua orang yang lagi problem dengan nurunin berat badan. Nah, obesitas tuh ya, itu Iya. juga salah satu faktor resiko cuci darah tuh akibat dari obesitas itu ya. Tadi efek dari kita sering kali minum yang manis-manis itu akan berdampak pada obesitas gitu. Ya kalau memang cara instan seperti tadi emang cepet ya. Banyak kok obat-obat konvensional yang intinya dia meningkatkan metabolisme, meningkatkan jumlah cairan yang dikeluarkan sehingga bisa turun berat badannya. Kemudian juga dia bisa menekan nafsu makan. Cuman karena obat konvensional ini biasanya disertai dengan side effect-nya gitu. Pasti ada ketentuannya tuh di label kemasan gitu kan. Kemungkinan yang gejala yang timbul begini. Oleh karena itu harus menggunakan resep dokter. Oleh karena itu harus direkomendasikan oleh dokter. Sehingga mendapatkan pengawasan, mendapatkan evaluasi. Jangan sekali-kali membeli tanpa rekomendasi dokter. Untuk obat konvensional. Yeah. Silakan konsultasi ke dokter gizi atau ke profesional ya, sehingga bisa diaturkan, bisa diresepkan dengan bijak. Kemudian kalau misalkan ada penyalahgunaan, tetap kekeh gitu ya. Yeah. Soalnya banyak juga di online gitu. Obat herbal dari luar negeri nih 7 hari langsing gitu. Iya. Jualnya jual hasil ya. Nah biasanya itu ada tambahan BKO-nya, bahan kimia obat yang diselundupkan ke dalam kapsul ekstrak herbalnya. Memang ada beberapa herbal, tapi biasanya obat herbal tidak akan bekerja instan seperti itu. Nah makanya dikasihlah senyawa-senyawa obat yang seharusnya itu mendapatkan resep dari dokter tapi terselubung gitu. Oleh karena itu BPOM ini seringkali melakukan razia. Ini baru saya baca nih, ada 10 obat herbal yang dirazia oleh BPOM karena mengandung BKO. Oke, apa aja dok? Kita spill di sini 10. Silakan dicek ya di website resminya BPOM. Jadi jangan mau percaya sebelum cek atau klik label kemasannya. Klik nomor registrasinya dari BPOM karena BPOM itu melindungi konsumen Indonesia banget loh gitu. Jadi kalau misalkan kamu belanja online terus dapat itu dari impor ya, itu harus hati-hati, coba cek tanda registrasinya apakah sudah sesuai dengan yang ada di kemasan sama yang di website resminya BPOM itu. Terus solusi kalau emang dia mau minum obat herbal atau herbal yang bikin sendiri deh dok untuk nurunin berat badan ada nggak? Jahe. Jadi menurut penelitian jahe itu bisa mengurangi lingkar perut kita. Oke, menarik. Ini ada penelitian sekelompok bapak-bapak yang dikasih minum jahe pagi-pagi, ternyata membuat dia itu jadi males makan atau males ngemil-ngemil gitu. Jadi ketika makan pagi ya udah jadinya makan siang. Biasanya kan ada brunch gitu ya. Iya. Jam 10 biasanya orang-orang kantor udah pada ngelirak-ngelirik itu pengen ngopi, pengen snacking ya. Tapi ternyata si jahe ini bisa loh mengurangi nafsu makan. Gitu. Itu penelitiannya bahkan setelah diukur nih ya, lingkar perutnya bisa berkurang. Dan juga berat badannya juga bisa berkurang. Kemudian teh hijau. Teh hijau gampang didapatkan ya. Dan juga bisa kita bikin sendiri dengan cara menyeduh si teh hijau. Betul-betul teh hijau ya. Teh hijau ini ternyata bisa mengurangi penyerapan lemak dan juga penyerapan gula di usus kita gitu. Jadi berguna banget buat kamu yang pengen turun berat badan. Sangat simpel sih, tinggal seduh, kemudian kita minum ketika mau makan atau setelah makan.
Cuman catatannya buat kamu yang punya anemia, hati-hati jangan terlalu sering mengkonsumsi teh hijau ini terutama pada saat jam makan. Karena si teh hijau ini memiliki kandungan tanin dan tanin ini lumayan bisa mengurangi penyerapan zat besi. Jadi buat kamu yang anemia nanti tambah anemia kalau terlalu sering minum teh hijau apalagi pada saat jam makan. Gitu. Kalau matcha boleh ya? Matcha itu kadang-kadang ya, matchanya kan ditambahin susu, Ya, itu problemnya. ditambahin Itu gula. problemnya, ya. Jadi bukan teh hijau yang saya maksud untuk mengurangi berat badan lagi tuh mah Iya, udah iya. beda lagi kasusnya untuk meningkatkan berat badan dan kalori. Oke, Gitu. berarti tadi Jadi, jahe bisa ya. jahe, Jahe teh itu hijau. kalau misalnya kan ada tuh wedang jahe atau bandrek gitu ya. Itu bisa ya. Bisa digunakan dan yang paling penting kurangi asupan gula. Iya, jangan tiba-tiba bandrek susu ya. Susunya kental manisnya 3 sendok gitu. Iya, kental manis kan gula banget kan, nggak ada susunya bahkan. Oh, itu menarik ya, Dok, karena kan kata-katanya susu kental manis. Iya. Susunya tuh apa? Nggak boleh sekarang dibilang susu, karena itu bukan susu. Sedikit pun nggak ada susu di situ. Nggak ada Bisa kandungan jadi, susu. mungkin hanya semacam creamer gitu ya. Oh, I see. Jadi memang sekarang tidak ada label susunya lagi, sudah kental manis aja. Itu udah diakui sama semua orang atau Iya, bahkan informasi baru? BPOM kan sekarang Oke. sudah klarifikasi bahwa itu tidak boleh dibilang susu gitu. Aku masih sebutin susu sih, kayak misalnya SKM. Berarti KM aja sekarang, nggak usah pakai S ya? Iya, kalau dulu memang itulah ya. Oke, kental manis. Terus jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba turun berat badan dengan cara yang alami, boleh membiasakan diri minum jahe tiap hari dari mulai yang sedikit dulu aja sampai betul-betul friendly di lidah ya. Boleh ditambahkan gula yang low kalori ya, atau pemanis alami juga bisa. Banyak sekali pilihannya, ada dari herbal juga. Nanti dibiasakan setiap hari, nanti rasakan perubahannya gitu. Jadi, Manisnya bisa madu ya, Dok ya? bisa madu, bisa juga dari gula apa namanya pemanis alami dari herbal ada. Kemudian kalau bisa betul-betul cutting kalori ya, maksudnya cutting gula juga dengan mengukur kebutuhan gula harian kita maksimal 40 gram sehari. Itu sama seperti 4 sendok makan sehari. Oke, menarik. Dan pertanyaan dari aku tadi itu relate sama teman-teman aku yang lainnya yang sebenarnya pingin turun berat badan, tapi aku notice secara kebiasaan mereka dikit-dikit tuh makan juga makanan instan. Misalnya kayak kita lagi di kantor tuh, terus ada kayak lagi lembur, malam ada teman-teman yang makan warteg, ada teman-teman yang makan mie instan, ada yang makan juga kayak cemilan roti atau kue-kue segala macam. Tapi aku yang penasarannya sisi mie instannya, Dok. Kan kayak tadi kan kita udah ngomongin obat instan nih, terus mie instan nih. Ada nggak sih kata-kata yang memakai kata instan tapi itu sehat? Atau emang instan itu sebenarnya tidak sehat? Kecuali ada yang emang mie instan terus kayak pakai ayam, ada pada proteinnya. Tapi ini emang yang instan itu ada nggak sih, Dok, yang bagus untuk kita gitu? Yang nggak sehatnya tuh tahu kenapa? Ada tambahan 4P-nya. Apa tuh? Pengawet, perasa, terus kemudian pemanis, ya, pewarna, buatan. Jadi itu ya kenapa dibikin instan, karena kalau yang instan itu kan siap saji, biasanya ada tambahan 4P itu. Kalau nggak ada 4P itu nggak ada masalah harusnya. Karena kalau nggak ada 4P jadinya ya kurang enak kali ya, Dok ya? Pastinya. Kenapa dia bisa tahan lama? Karena ada pengawet. Kenapa dia rasa enak? Karena ada penyedap. Gitu. Jadi selama kita bisa mengkondisikan yang instan itu tidak menggunakan 4P tadi, nggak ada masalah. Kita bisa bikin inovasi ya. Kalau kita makan mie instan tapi nggak pakai pengawetnya, nggak pakai kayak micin-micinnya itu, mie instan doang kita rebus, terus kita combine sama sayur, sama ayam, itu gimana? Mie-nya aja, itu berarti kandungannya karbohidrat doang ya. Jadi kalau untuk kita biasakan itu kurang baik. Kenapa? Karena tidak seimbang. Sedangkan yang kita butuhkan adalah serat, protein, terus juga ada vitamin lah. Ini cuman karbohidrat aja. Berarti nggak apa-apa ya, Dok, kalau aku makan mie instannya, mie rebus, terus aku combine sama sayur, sama ayam, sama ikan tuh
Gak apa-apa ya, karena mie cuma karbo Iya. doang. Sesekali buat kita punya rekreasi rasa Iya, ya. iya, iya. Kita juga kadang kangenin ya Iya, makanan-makanan kayak gitu. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Tapi jangan jadikan itu habit. Ya, Jangan jadikan itu sebuah pola. Normalisasi jadi bahaya gitu ya. Ya itu. Jadi kalau bisa tetap kita normalkan, kita makan itu ya ada seratnya, ada proteinnya, ada karbohidrat yang seimbang gitu.